Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Woode Siti Nasira Ihsan dengan NIM 186602053. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi multinasional, penjabaran laporan keuangan entitas asing. Metode penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing terbagi menjadi dua, yaitu metode translasi atau translation dan metode pengukuran kembali. Metode translasi atau translation digunakan jika penjabaran laporan keuangan dilakukan dari mata uang fungsional ke mata uang lain yang berbeda dengan mata uang fungsionalnya. Metode ini diterapkan dalam kondisi sebagai berikut. Pertama, entitas tunggal yang mencatat transaksinya dalam mata uang fungsional dan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang asing. Kedua, entitas anak atau asosiasi atau cabang yang mencatat transaksi dan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang fungsional, namun entitas induk atau investor atau pusat memiliki mata uang penyajian berbeda. Metode pengukuran kembali digunakan jika penjabaran laporan keuangan dilakukan dari mata uang asing ke mata uang fungsionalnya. Metode ini diterapkan dalam kondisi sebagai berikut. 1. Entitas tunggal yang mencatat transaksinya dalam mata uang asing dan menyajikannya dalam mata uang fungsional. Kedua, entitas anak atau asosiasi atau cabang yang mencatat transaksi dan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang lokal tempat beroperasi, namun mata uang fungsionalnya sebenarnya sama dengan entitas induk investor pusat. Perbedaan metode translasi dan pengukuran kembali. Jika entitas tunggal melakukan pencatatan pada mata uang fungsional dan kemudian melakukan penyajian pada mata uang asing, metode ini disebut dengan translasi. Jika entitas tunggal melakukan pencatatan pada mata uang asing dan kemudian melakukan penyajian pada mata uang fungsional, metode ini disebut dengan pengukuran kembali. Jika entitas anak melakukan pencatatan pada mata uang fungsional dan melakukan penyajian pada mata uang fungsional dan entitas induk melakukan penyajian pada mata uang asing, metode ini disebut dengan metode translasi. Jika entitas anak melakukan pencatatan mata uang asing dan kemudian melakukan penyajian pada mata uang asing dan entitas induk melakukan penyajian pada mata uang fungsional, metode ini disebut dengan pengukuran kembali. Contoh translasi laporan keuangan. Pada tanggal 1 Januari, PT Induk melakukan pembelian 100% saham yang beredar dari German Company, sebuah perusahaan yang berlokasi di Berlin seharga 660 juta rupiah. Harga tersebut lebih tinggi 60 juta rupiah dari nilai buku. Selisih lebih biaya perolehan di atas nilai buku dialokasikan ke paten yang diamortisasi selama 10 tahun. 2. Mata uang lokal untuk German Company adalah euro, yang juga merupakan mata uang fungsionalnya. 3. Pada tanggal 1 Oktober, entitas anak mengumumkan dan membayar dividen sebesar 6.250 euro. 4. Entitas anak menerima 42 juta rupiah dari transaksi dengan perusahaan Indonesia pada saat kurs euro sama dengan 12.000 rupiah. Entitas anak masih memiliki mata uang asing tersebut pada tanggal 31 Desember. 5. Kurs spot langsung yang relevan. Pada tanggal 1 Januari, kursnya sebesar 12.000 rupiah. Pada tanggal 1 Oktober, kursnya sebesar 13.500 rupiah. Dan pada tanggal 31 Desember, kursnya sebesar 14.000 rupiah.
Kurs rata-rata Rp13.000. Neraca saldo. Kas pada PT Induk sebanyak 3.500 juta rupiah dan Jerman Company sebanyak 2.500 euro. Piutang pada PT Induk sebanyak 750 juta dan pada Jerman Company sebanyak 10.000. Dan persediaan pada PT Induk sebanyak 1 miliar dan pada Jerman Company sebanyak 7.500. Tanah pada PT Induk sebanyak 1.750 juta dan pada Jerman Company sebanyak 7.500. Aset tetap pada PT Induk sebanyak 8 miliar dan Jerman Company sebanyak 50.000. Tanah pada PT Induk sebanyak 1.750.000 rupiah dan Jerman Company tidak ada. Total debit 15 miliar rupiah pada PT Induk dan 70.000 euro pada Jerman Company. Akumulasi penyusutan PT Induk sebanyak 4 miliar dan pada Jerman Company sebanyak 5.000. Utang usaha pada PT Induk sebanyak 1 miliar dan pada Jerman Company sebanyak 2.500. Utang obligasi PT Induk sebanyak 2 miliar dan Jerman Company sebanyak 12.500. Modal saham biasa pada PT Induk sebanyak 5 miliar dan Jerman Company sebanyak 40.000. Saldo laba pada 31 Desember sebanyak 3 miliar pada PT Induk dan pada Jerman Company sebanyak 10.000. Total kredit PT Induk sebanyak 15 miliar dan pada Jerman Company sebanyak 70.000. Figur 12.3, kertas kerja untuk menjabarkan entitas anak di luar negeri pada 1 Januari. Mata uang fungsional adalah Eropa. Poskas 30 juta didapat dari 2.500 dikali 12.000. Piutang sebesar 120 juta rupiah didapat dari 10.000 dikali 12.000. Persediaan sebanyak 90 juta didapat dari 7.500 dikali 12.000. Aset tetap sebanyak 600 juta didapat dari 12.000 dikali 50.000. Total debit 70.000 didapat dari kas, piutang, persediaan, dan aset tetap. Untuk bagian neraca saldo sebanyak 840 juta rupiah didapat dari 30 juta ditambah 120 juta ditambah 90 juta ditambah 600 juta. Akumulasi penyusutan sebanyak 60 juta didapat dari 12.000 dikali 5.000. Utang usaha sebanyak 30 juta rupiah didapat dari 12.000 dikali 2.500. Utang obligasi sebanyak 150 juta didapat dari 12.000 kali 12.500. Modal saham biasa sebanyak 480 juta rupiah didapat dari 12.000 dikali 40.000. Saldo laba sebanyak 120 juta didapat dari 12.000 dikali 10.000. Total kredit 70.000 didapat dari akumulasi penyusutan, utang usaha, utang obligasi, modal saham biasa, dan saldo laba. Pada neraca saldo sebanyak 840 juta rupiah didapat dari penjumlahan 60 juta ditambah 30 juta ditambah 150 juta ditambah 480 juta. Diferensial pada tanggal 1 Januari 2021 tanggal akuisisi dihitung sebagai berikut. Biaya perolehan investasi, nilai buku investasi, modal saham biasa sebanyak 480 juta rupiah diambil dari slide sebelumnya. Untuk saldo laba sebanyak 120 juta juga diambil dari slide sebelumnya. Jadi total adalah 600 juta rupiah. Persentase saham Jerman Company yang diakuisisi oleh PT Induk adalah 100%. Diferensial atau selisih lebih biaya perolehan di atas nilai buku yang diatribusikan ke paten adalah sebanyak 60 juta rupiah. Penyajian grafik dari akuisisi adalah sebagai berikut. Biaya investasi sebesar 660 juta rupiah dikurangi nilai wajar atas aset teridentifikasi neto sebanyak 660 juta rupiah sehingga menghasilkan goodwill 0 rupiah. Kemudian nilai buku atas aset teridentifikasi neto adalah sebanyak 600 juta rupiah sehingga biaya investasi 660 juta rupiah dikurangi 600 juta rupiah
sehingga kelebihan nilai wajar atas biaya perolehan dari aset teridentifikasi neto atau paten adalah sebanyak 60 juta rupiah. Ayat jurnal yang dibuat oleh PT Induk selama tahun 2001 adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari 2001, pembelian saham German Company, investasi pada saham Germany Company pada kas adalah sebanyak 660 juta rupiah. Jurnal untuk mengeliminasi ekuitas entitas anak dalam pengonsolidasian laporan keuangan sesaat setelah akuisisi. Pada tanggal 1 Januari 2001, modal saham biasa German Company 480 juta, saldo laba 120 juta, diferensial 60 juta rupiah, pada investasi pada saham German Company sebanyak 660 juta rupiah. Pada tanggal 1 Januari 2001, paten pada diferensial adalah 60 juta rupiah. Figur 12.4, 1 Januari 2001. Kertas kerja untuk laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal akuisisi 100% pembelian pada harga di atas nilai buku. Kas pada PT Induk sebanyak 2.840 juta rupiah, pada German Company sebanyak 30 juta rupiah, sehingga menghasilkan konsolidasian sebanyak 2.870 juta. Utang usaha pada PT Induk menghasilkan 750 juta, pada German Company sebanyak 120 juta, sehingga menghasilkan konsolidasian 870 juta. Persediaan 1 miliar pada PT Induk, pada German Company sebanyak 90 juta, menghasilkan konsolidasian 1 miliar 90 juta. Tanah pada PT Induk 1 miliar 750 juta, sehingga menghasilkan konsolidasian 1 miliar 750 juta. Aset tetap 8 miliar pada PT Induk dan pada German Company sebanyak 600 juta, sehingga menghasilkan konsolidasian 8 miliar 600 juta. Investasi pada saham Jerman PT Induk sebanyak 660 juta, pada kredit sebanyak 660 juta, sehingga tidak menghasilkan konsolidasian. Diferensial pada debit, posisi debit sebanyak 60 juta, dan pada posisi kredit sebanyak 60 juta, sehingga tidak menghasilkan konsolidasian. Untuk paten pada debit sebanyak 60 juta rupiah, sehingga menghasilkan konsolidasian 60 juta rupiah. Total debit pada PT Induk sebanyak 15 miliar rupiah, pada German Company sebanyak 840 juta rupiah, sehingga menghasilkan konsolidasian 15 miliar 240 juta. Akumulasi penyusutan pada PT Induk sebanyak 4 miliar, pada German Company sebanyak 60 juta, sehingga menghasilkan konsolidasian 4 miliar 60 juta. Utang usaha sebanyak 1 miliar dan German Company sebanyak 30 miliar, sehingga menghasilkan konsolidasian sebanyak 1 miliar 30 juta. Untuk utang obligasi pada PT Induk sebanyak 2 miliar, pada German Company sebanyak 150 juta, sehingga menghasilkan konsolidasian 2 miliar 150 juta. Modal saham biasa pada PT Induk sebanyak 5 miliar, German Company sebanyak 480 juta, pada posisi debit 480 juta, sehingga menghasilkan konsolidasinya 5 miliar. Untuk saldo laba sebanyak 3 miliar untuk PT Induk dan German Company sebanyak 120 juta, posisi debit sebanyak 120 juta, sehingga menghasilkan konsolidasian 3 miliar. Total kredit PT Induk adalah 15 miliar rupiah, pada German Company sebanyak 840 juta rupiah, kemudian posisi debit 720 juta, posisi kredit 720 juta, sehingga menghasilkan konsolidasian 15 miliar 240 juta rupiah. Perhatikan bahwa akun unit mata uang asing dalam neraca saldo dari entitas anak di Jerman. Akun ini mencerminkan rupiah sebesar 42 juta rupiah yang dimiliki oleh entitas anak. Oleh karena itu, akun ini didenominasikan dalam mata uang selain mata uang pelaporan entitas anak. Maka German Company membuat ayat jurnal penyesuaian untuk merevaluasi akun dari jumlah awal yang dicatat menggunakan kurs pada tanggal perusahaan menerima mata uang yang nilai kursnya setara dengan jumlah tersebut pada akhir tahun. Entitas anak membuat ayat jurnal sebagai berikut dengan pembukuannya pada saat ia menerima rupiah.
Mata uang asing pada penjualan sebanyak 3.500. Mencatat penjualan dan penerimaan 42 juta rupiah pada kurs spot pada tanggal penerimaan 3.500 euro sama dengan 42 juta rupiah per kurs 12.000 rupiah. Pada akhir periode, entitas anak menyesuaikan unit mata uang asing rupiah ke kurs kini 14.000 rupiah sama dengan 1 euro dengan membuat ayat jurnal sebagai berikut. Kerugian mata uang asing pada unit mata uang asing sebesar 5.000 menyesuaikan akun yang didenominasi dalam unit mata uang asing ke kurs ini 42 juta rupiah per 14.000 rupiah dikurangi saldo sebelum disesuaikan kerugian transaksi mata uang asing sebanyak 500. Kerugian transaksi mata uang asing adalah komponen dari laba neto entitas anak dan akun unit mata uang asing diklasifikasikan sebagai aset lancar pada laporan posisi keuangan entitas anak. Laba neto entitas anak terdiri dari elemen-elemen sebagai berikut. Figur 12.5 31 Desember 2021. Penjabaran neraca saldo entitas anak di luar negeri Euro Eropa adalah mata uang fungsional. Kas 10.750 pada saldo dengan kurs 14.000 sehingga menghasilkan 150.000 500.000. Unit mata uang asing saldo 3.000 dan kurs 14.000 sehingga menghasilkan 42 juta. Piutang 10.500 pada saldo dan 14.000 pada kurs menghasilkan 140 juta. Persediaan 5.000 pada saldo dan kurs 14.000 menghasilkan 70 juta. Aset tetap 50.000 pada saldo, kurs 14.000 menghasilkan 700 juta. Beban pokok penjualan 22.500 pada saldo dan 13.000 pada kurs menghasilkan 292 juta 500. Beban operasi 14.500 pada saldo dan kurs 13.000 menghasilkan 188 juta 500.000. Kerugian transaksi mata uang asing sebanyak 500 pada saldo dan kurs 13.000 menghasilkan 6.500.000. Kerugian kemudian dividen dibayarkan sebanyak 6.250 dengan kurs 13.600 menghasilkan 85 juta. Total debit pada saldo 123.000 dan menghasilkan 1.682.000. Untuk akumulasi penyusutan 7.500 pada saldo dan kurs 14.000 menghasilkan 105 juta. Untuk utang usaha 3.000 pada saldo dengan kurs 14.000 menghasilkan 42 juta. Utang obligasi sebanyak 12.500 dengan kurs 14.000 menghasilkan 175 juta. Modal saham biasa 40.000 dengan kurs 12.000 menghasilkan 480 juta. Kemudian saldo laba 10.000 menghasilkan 120 juta. Untuk penjualan sebanyak 50.000 dengan kurs 13.000 menghasilkan 650 juta. Total saldo 123.000 menjadi 1.572 juta. Akumulasi penghasilan komprehensif lain penyusuan penjabaran 110 juta dengan total kredit menjadi 1.682 juta. Ayat jurnal yang dibuat oleh PT Induk setelah proses konsolidasi selama tahun 2021 adalah sebagai berikut. 1 Oktober 2021 kas pada investasi pada saham German Company sebanyak 85 juta rupiah. Kemudian pada 31 Desember 2021 mencatat pengakuan penghasilan atau laba neto dari entitas anak luar negeri 12.500 euro kali 13.000 kurs rata-rata. Investasi pada saham German Company pada laba rugi dari entitas anak adalah 162 juta 500.000. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2021 bagian entitas induk atas perubahan dalam penyusuan penjabaran dari penjabaran akun entitas anak 110 juta rupiah dikali 100%. Investasi pada saham German Company pada penghasilan komprehensif lain penyusuan penjabaran adalah 110 juta.
Ayat jurnal yang dibuat oleh PT Induk setelah proses konsolidasi selama tahun 2021 adalah sebagai berikut. Laporan laba rugi diferensial awal tahun 5.000 euro, kemudian Rp12.000 pada kurs penjabaran menghasilkan 60 juta pada rupiah Indonesia. Kemudian amortisasi periode ini 5.000 euro per 10 tahun, 500 euro pada kurs penjabaran Rp13.000 menghasilkan 6.500 pada rupiah Indonesia. Jadi sisa saldo sehingga sisa saldo menjadi 4.500 pada Eropa dan 53.500.000 pada rupiah Indonesia. Laporan posisi keuangan. Sisa saldo pada 31 Desember 2021 dengan kurs akhir tahun 4.500 dalam euro Eropa dan 14.000 dalam kurs penjabaran menghasilkan 63 juta rupiah dalam rupiah Indonesia. Selisih untuk penghasilan komprehensif lain penyusun penjabaran kredit euro Eropa sebanyak 4.500 dan 14.000 pada kurs penjabaran menghasilkan 63 juta rupiah. Selisih untuk penghasilan komprehensif lain dikurang penyesuaian penjabaran kredit menjadi Rp9.500.000. Pada tanggal 31 Desember 2021, mencatat amortisasi paten untuk periode berjalan 5.000 euro dikali 13.000 kurs rata-rata. Laba rugi dari entitas anak pada investasi pada saham German Company menjadi 6.500.000 maksud saya. Kemudian pada 31 Desember 2021 mencatat bagian penyesuaian penjabaran atas kenaikan diferensial untuk investasi pada entitas anak di luar negeri, investasi pada saham German Company pada penghasilan komprehensif lain penyesuaian penjabaran adalah 9.500.000. Contoh penjabaran laporan keuangan. 1. Pada tanggal 1 Januari 2021, PT Induk Perusahaan Indonesia membeli 100% saham yang beredar dari German Company, sebuah perusahaan yang berlokasi di Berlin seharga 660 juta rupiah. Harga tersebut lebih tinggi 60 juta rupiah dari nilai buku. Selisih lebih biaya perolehan di atas nilai buku dialokasikan ke paten yang diamortisasi selama 10 tahun. 2. German Company mengelok pembukuan dan pencatatannya dalam euro untuk menyediakan laporan untuk pemerintah Jerman, sementara mata uang fungsional adalah rupiah. Ketiga, pada tanggal 1 Oktober 2021, entitas anak mengumumkan dan membayar dividen sebanyak 6.250 euro. 4. Entitas anak menerima 42 juta rupiah dari transaksi dengan perusahaan Indonesia pada saat kurs 1 euro sama dengan 12.000. Entitas anak masih memiliki mata uang asing tersebut pada tanggal 31 Desember 2021. 5. Kurs spot langsung yang relevan adalah pada tanggal 1 Januari 2021, kursnya adalah Rp12.000. Pada 1 Oktober 2021, kursnya adalah Rp13.600. Pada tanggal 31 Desember 2021, kursnya adalah Rp14.000. Dan kurs rata-rata 2021 adalah Rp13.000. Neraca saldo kas pada PT Induk sebanyak 3.500 juta, pada German Company sebanyak 2.500 euro. Piutang pada PT Induk sebanyak 750 juta dan pada German Company sebanyak 10.000. Persediaan sebanyak 1 miliar pada PT Induk dan 7.500 pada German Company. Tanah 1.750 juta pada PT Induk dan kosong pada German Company. Kemudian aset tetap sebanyak 8 miliar pada PT Induk dan 50.000 pada German Company. Total debit pada PT Induk adalah 15 miliar rupiah dan pada German Company adalah 70.000 euro. Akumulasi penyusutan adalah 4 miliar pada PT Induk dan 5.000 euro pada German Company. Untuk utang usaha sebanyak 1 miliar pada PT Induk dan 2.500 pada German Company. Untuk utang obligasi adalah 2 miliar untuk PT Induk dan 12.500 pada German Company. Dan modal saham biasa adalah 5 miliar pada PT Induk dan German Company sebanyak 40.000. Saldo laba 31 Desember pada PT Induk adalah 3 miliar dan pada German Company adalah 10.000. Jadi total kreditnya adalah 15 miliar rupiah pada PT Induk dan 70.000 euro pada German Company.
Figur 12.3, kertas kerja untuk menjabarkan entitas anak di luar negeri pada 1 Januari 2021. Tanggal akuisisi mata uang fungsional adalah Eropa. Untuk kas, neraca saldo 2.500 dengan kurs 12.000 menghasilkan 30 juta. Untuk piutang, neraca saldo 10.000 dengan kurs 12.000 menghasilkan 120 juta. Untuk persediaan, neraca saldo 7.500 dengan kurs 12.000 menghasilkan 90 juta rupiah. Dan aset tetap 50.000 pada neraca saldo dengan kurs 12.000 menghasilkan 600 juta. Jadi total debit pada neraca saldo adalah 70.000 menghasilkan 840 juta. Akumulasi penyusutan 5.000 pada neraca saldo dengan kurs 12.000 menghasilkan 60 juta. Utang usaha 2.500 pada neraca saldo dengan kurs 12.000 menghasilkan 30 juta. Untuk utang obligasi pada neraca saldo 12.500 dengan kurs 12.000 menghasilkan 150 juta. Modal saham biasa pada neraca saldo adalah 40.000 dengan kurs 12.000 menghasilkan 480 juta. Kemudian modal saham biasa pada neraca saldo adalah 40.000 dengan kurs 12.000 menghasilkan 480 juta. Dan kemudian saldo laba neraca saldonya 10.000 dengan kurs 12.000 menghasilkan 120 juta. Jadi total kredit neraca saldo 70.000 menghasilkan 840 juta. Diferensial pada tanggal 1 Januari 2021, tanggal akuisisi dihitung sebagai berikut. Biaya perolehan investasi 660 juta rupiah, nilai buku investasi, modal saham biasa 480 juta rupiah, diambil dari slide sebelumnya. Kemudian saldo laba 120 juta diambil juga dari slide sebelumnya. Jadi total 600 juta. Kemudian presentasi saham Jerman Company yang diakuisisi oleh PT Induk 100%, diferensial atau selisih lebih biaya perolehan di atas nilai buku yang didistribusikan ke paten adalah 60 juta. Kemudian penyajian grafik dari akuisisi adalah sebagai berikut. Biaya investasi sebanyak 660 juta. Dikurangi nilai wajar atas aset teridentifikasi neto 660 juta rupiah juga, sehingga menghasilkan goodwill 0 rupiah. Nilai buku atas aset teridentifikasi neto sebanyak 600 juta, jadi 660 juta itu dikurangi 600 juta, sehingga kelebihan nilai wajar atas biaya perolehan dari aset teridentifikasi neto atau paten adalah 60 juta rupiah. Ayat jurnal yang dibuat oleh PT Induk selama tahun 2021 adalah sebagai berikut. Pada 1 Januari 2021, pembelian saham Jerman Company, investasi pada saham Jerman Company pada kas adalah 660 juta. Jurnal untuk mengeliminasi ekuitas entitas anak dalam pengonsolidasian laporan keuangan sesaat setelah akuisisi pada tanggal 1 Januari 2021. Modal saham biasa 480 juta, saldo laba 120 juta, dan diferensial 60 juta rupiah pada investasi pada saham Jerman Company 660 juta. Pada tanggal 1 Januari 2021, paten pada diferensial adalah 60 juta rupiah. Figur 12.4 1 Januari 2021, kertas kerja untuk laporan posisi keuangan konsolidasian, tanggal akuisisi 100% pembelian pada harga di atas nilai buku. Kas untuk PT Induk sebanyak 2.840 juta, untuk Jerman Company sebanyak 30 juta rupiah, sehingga menghasilkan konsolidasian 2.870 juta. Untuk piutang usaha PT Induk 750 juta, untuk Jerman Company 120 juta, menghasilkan konsolidasian 870 juta. Untuk persediaan PT Induk 1 miliar, pada Jerman Company 90 juta, menghasilkan 1 miliar 90 juta. Untuk tanah pada PT Induk 1 miliar 750 juta, menghasilkan konsolidasian 1 miliar 750 juta. Untuk aset tetap, PT Induk 8 miliar dan Jerman Company 600 juta, menghasilkan konsolidasian 8.600 juta. 8 miliar 600 juta maksud saya.
Kemudian investasi pada saham Jerman, PT Induk 660 juta, di posisi kredit 660 juta. Kemudian diferensial pada posisi debit 60 juta, pada posisi kredit 60 juta, sehingga konsolidasi ini tidak ada. Kemudian paten debit 60 juta, sehingga konsolidasinya 60 juta. Kemudian total debit pada PT Induk adalah 15 miliar rupiah. Pada German Company adalah 840 juta rupiah, menghasilkan konsolidasian 15 miliar 240 juta. Kemudian akumulasi penyusutan PT Induk 4 miliar, German Company 60 juta, menghasilkan konsolidasian 4 miliar 60 juta. Kemudian utang usaha PT Induk 1 miliar, kemudian German Company 30 juta, menghasilkan konsolidasian 1 miliar 30 juta. Kemudian utang obligasi pada PT Induk 2 miliar, German Company 150 juta, menghasilkan konsolidasian 2 miliar 150 juta. Kemudian modal saham biasa 5 miliar, German Company 480 juta, posisi debit 480 juta, menghasilkan konsolidasian 5 miliar. Kemudian saldo laba 3 miliar pada PT Induk, pada German Company 120 juta, pada posisi debit 120 juta, sehingga konsolidasinya 3 miliar. Jadi total kredit pada PT Induk adalah 15 miliar, pada German Company adalah 840 juta, pada posisi debit 720 juta, posisi kredit 720 juta, menghasilkan konsolidasian 15 miliar 240 juta. Figur 12.9, 31 Desember 2021. Pengukuran kembali neraca saldo entitas anak di luar negeri, mata uang fungsional adalah rupiah. Kas dengan saldo 10.750 euro dengan kurs 14.000 menghasilkan 150 juta 500.000. Kemudian unit mata uang asing dengan saldo 3.000 pada kurs 14.000 menghasilkan 42 juta rupiah. Kemudian piutang dengan saldo 10.500 pada kurs 14.000 menghasilkan 147 juta rupiah. Kemudian persediaan pada saldo 5.000 dengan kurs 13.800 menghasilkan 69 juta. Kemudian aset tetap dengan saldo 50.000 dengan kurs 12.000 menghasilkan 600 juta rupiah. Kemudian beban pokok penjualan pada saldo 22.500 menghasilkan 281 juta. Kemudian beban operasi 14.500 pada saldo menghasilkan 186 juta rupiah. Kemudian kerugian mata uang asing dan saldo 500 dengan kurs 13.000 menghasilkan 6.500.000 maksud saya. Kemudian dividen dibayarkan 6.250 pada saldo dengan kurs 13.600 menghasilkan 85 juta rupiah. Jadi total debit pada saldo 123.000 menghasilkan 1 miliar 560 juta rupiah. Kemudian akumulasi penyusutan. Saldo 7.500 dengan kurs 12.000 menghasilkan 90 juta. Kemudian utang usaha dengan saldo 3.000 dengan kurs 14.000 menghasilkan 42 juta. Kemudian utang obligasi dengan saldo 12.500 dengan kurs 14.000 menghasilkan 175 juta. Kemudian modal saham biasa dengan saldo 40.000 dengan kurs 12.000 menghasilkan 480 juta. Kemudian penjualan, maksud saya saldo laba, dengan saldo 10.000 menghasilkan 120 juta. Kemudian penjualan yang saldo 50.000 dengan kurs 13.000 menghasilkan 650 juta. Jadi total saldo 123.000 menghasilkan 1 miliar 557 juta. Kemudian keuntungan pengukuran kembali sebanyak 10 juta, jadi total kredit adalah 1 miliar 567 juta. Kemudian beban pokok penjualan ada persediaan awal yaitu 7.500 euro dengan kurs 12.000 menghasilkan 90 juta rupiah.
Kemudian pembelian 20.000 euro dengan kurs 13.500 menghasilkan 250 juta. Kemudian barang tersedia 27.500 euro menghasilkan 350 juta. Kemudian dikurangi persediaan akhir 5.000 dengan kurs 13.800 yaitu dikurangi 69 juta. Jadi beban pokok penjualan adalah 22.500 euro dan dalam rupiah adalah 281 juta. Kemudian ada beban operasi yaitu beban kas 12.000 euro dan kurs 13.500 menghasilkan 156 juta rupiah. Kemudian beban penyusutan dalam euro 2.500 euro, kursnya 12.000 menghasilkan 30 juta. Sehingga dalam euro menghasilkan 14.500 euro dengan dalam rupiah 186 juta rupiah. Kemudian ada ayat jurnal yang dibuat oleh PT Induk setelah proses konsolidasi selama tahun 2021 adalah sebagai berikut. Pada 1 Oktober 2021, dividen yang diterima dari entitas anak luar negeri 6.250 euro dikali 3.600 rupiah. Kas pada investasi pada saham Jerman Company adalah 85 juta. Kemudian pada 31 Desember 2021 mencatat pengakuan penghasilan atau laba neto dari entitas anak luar negeri yaitu 186.500.000. Investasi pada saham Jerman Company pada laba rugi dari entitas anak adalah 186.500.000. Kemudian ada ayat jurnal yang dibuat oleh PT Induk setelah proses konsolidasi selama tahun 2021 adalah sebagai berikut. Laporan laba rugi diferensial awal tahun 5.000 euro, kemudian kurs penjabaran 12.000 rupiah, jika dirupiahkan menjadi 60 juta rupiah. Kemudian amortisasi periode ini 5.000 euro per 10 tahun, dalam euro Eropa itu 500 euro dan kurs penjabaran 12.000, dalam rupiah Indonesia adalah 6 juta, sehingga sisa saldo 5.000 euro dikurang 500 sehingga 4.500 euro dan dalam rupiah Indonesia 60 juta dikurangi 6 juta menghasilkan 54 juta rupiah. Kemudian laporan posisi keuangan sisa saldo pada 31 Desember 2021 dengan kurs akhir tahun 4.500 euro dan dalam rupiah Indonesia adalah 54 juta. Kemudian pada 31 Desember 2021 mencatat amortisasi paten untuk periode berjalan 500 euro maksud saya dikali 12.000 rupiah historis. Laba rugi dari entitas anak pada investasi pada saham Jerman Company adalah 6 juta. Ayat jurnal eliminasi adalah sebagai berikut. Laba rugi dari entitas anak adalah 180.500.000, dividen diumumkan 85 juta, investasi pada saham Jerman Company 95.500. Kemudian modal saham biasa 480 juta, saldo laba 1 Januari 2021 sebanyak 120 juta, kemudian diferensial 60 juta. Investasi pada saham Jerman Company 660 juta. Kemudian untuk paten diferensial 60 juta. Maksud saya untuk paten 60 juta, pada diferensial sebanyak 60 juta. Kemudian beban operasi 6 juta pada paten. 6 juta. Figur 12-13, 31 Desember 2021 kertas kerja konsolidasi disiapkan setelah pengukuran kembali laporan asing. Untuk penjualan pada PT Induk 4 miliar, Jerman Company 650 juta, menghasilkan konsolidasian 4 miliar 650 juta. Keuntungan pengukuran kembali PT Induk tidak ada, untuk Jerman Company 10 juta, sehingga konsolidasinya 10 juta. Laba rugi dari entitas anak 180 juta 500.000, posisi debit 180 juta 500.000, sehingga tidak menghasilkan konsolidasian. Kemudian pada posisi kredit 4 miliar 180 juta 500.000 untuk PT Induk dan Jerman Company 600 juta menghasilkan konsolidasian 4 miliar 660 juta. Kemudian posisi beban
Pokok penjualan 1.700.000.000 untuk PT Induk dan Jerman Company sebanyak 281 juta, menghasilkan konsolidasian 1.981 juta. Kemudian untuk beban operasi PT Induk sebanyak 900 juta, Jerman Company sebanyak 186 juta, kemudian posisi debit ada 6 juta, menghasilkan konsolidasian 1.092 juta. Kemudian kerugian transaksi mata uang asing Jerman Company sebanyak 6.500.000 maksud saya, menghasilkan konsolidasian 6.500.000. Kemudian untuk debit PT Induk ada 2.600.000 juta, pada Jerman Company 473.500.000, menghasilkan konsolidasian 3.079.500.000. Untuk laba neto PT Induk 1.580.500.000, Jerman Company 186.500.000, di posisi debit ada 186.500.000, menghasilkan konsolidasian 1.580.500.000. Kemudian untuk saldo laba 1 Januari PT Induk ada 3 miliar, kemudian Jerman Company ada 120 juta, kemudian posisi debit ada 120 juta, menghasilkan konsolidasian 3 miliar. Kemudian laba netonya untuk PT Induk adalah 1.580.500.000, Jerman Company ada 186.550.000, kemudian posisi debit 186.500.000, kemudian menghasilkan konsolidasian 1.580.500.000, sehingga menghasilkan 4.580.500.000 untuk PT Induk, kemudian 306.500.000 untuk Jerman Company, dengan konsolidasian 4.580.500.000. Kemudian dividen diumumkan untuk PT Induk adalah 600 juta, untuk Jerman Company adalah 85 juta, deposisi kredit ada 85 juta, menghasilkan konsolidasian 600 juta. Jadi saldo laba 31 Desember pada PT Induk adalah 3.980.500.000, Jerman Company 221.500.000 maksud saya. Posisi debit ada 306.500.000, posisi kredit ada 85 juta, menghasilkan konsolidasian 3.980.500.000. Kas untuk PT Induk 4.225 juta, untuk Jerman Company 150.500.000, menghasilkan konsolidasian 4.375.500.000. Kemudian rupiah yang dimiliki oleh entitas anak pada PT Induk tidak ada, kemudian pada Jerman Company sebanyak 42 juta, menghasilkan konsolidasi 42 juta. Kemudian piutang pada PT Induk 750 juta, pada Jerman Company 147 juta, menghasilkan konsolidasian 89.700.000. Kemudian persediaan pada PT Induk 1 miliar, pada Jerman Company 89 juta, menghasilkan konsolidasian 1.089.000. Kemudian tanah pada PT Induk 1.750 juta, pada Jerman Company tidak ada, menghasilkan konsolidasian 1.750 juta. Kemudian aset tetap pada PT Induk sebanyak 8 miliar, kemudian Jerman Company 600 juta, menghasilkan konsolidasian 8.800 juta. Kemudian investasi pada saham Jerman Company pada PT Induk 755.500.000, dengan posisi kredit 95.500.000, sehingga konsolidasinya tidak ada. Kemudian ada diferensial, posisi debit 60 juta, posisi kredit 60 juta, kemudian ada paten, posisi debit 60 juta, posisi kredit 6 juta, sehingga konsolidasinya 54 juta. Kemudian debit untuk PT Induk 16.480.500.000, dan
pada posisi German company adalah 1.800.000.000, sehingga konsolidasinya adalah 16.787.500.000. Kemudian untuk akumulasi penyusutan PT Induk adalah 4.500.000.000, pada German Company 90 juta, sehingga menghasilkan konsolidasian 4.590.000.000. Kemudian utang usaha pada PT Induk adalah 1 miliar, pada German Company adalah 42 juta, sehingga menghasilkan konsolidasian 1.042 juta. Kemudian utang obligasi pada PT Induk adalah 2 miliar, pada German Company adalah 175 juta, menghasilkan konsolidasian 2.175 juta. Kemudian modal saham biasa pada PT Induk adalah 5 miliar, pada German Company adalah 480 juta, posisi kredit, maksud saya posisi debit adalah 480 juta, menghasilkan 5 miliar pada konsolidasi. Kemudian ada saldo laba pada PT Induk adalah 3.980.500.000, dan pada German Company 221.500.000, dan posisi debit ada 306.500.000, posisi kredit 85 juta, menghasilkan konsolidasian 3.980.500.000. Sehingga kreditnya pada PT Induk adalah 16.480.500.000. Pada German Company adalah 1.8.500.000, posisi debit 906.500.000, posisi kredit 906.500.000, dan konsolidasinya adalah 16.780.500.000. Sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.